Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pasokan rumput untuk pakan ternak sangat sulit diperoleh sejak erupsi Gunung Merapi. 1 bulan kabur ke Jakarta, pencuri emas dan uang di Padang diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Berawal dari 2 buah batang pisang, seorang petani di Salayo, Solo berhasil menjadi jutawan. Dampak erupsi Gunung Merapi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Agam dan Tanah Datar, namun juga dirasakan masyarakat Padang Panjang, seperti yang dialami peternak sapi perah dan sapi potong di Nagari Gunung, Kecamatan Padang Panjang Timur. Meski berjarak 10 km dari Gunung Merapi, peternak terpaksa harus mencuci rumput untuk pakan ternak mereka. Akibat terpapar semburan abu vulkanik, rumput makan ternak tidak bisa langsung diberikan kepada ternak, melainkan harus dicuci terlebih dahulu. Menurut salah seorang petani, kondisi ini sudah terjadi selama 1,5 bulan, sejak erupsi pertama terjadi pada 3 Desember tahun lalu. Setiap pagi dan sore hari, rumput harus dicuci bersih agar ternak yang memakan rumput tersebut tidak sakit. Harusnya dicuci, tidak dimakannya ternak loh. Kayak sapi loh. 1 bulan setengah lah. Tapi kami orang peternak tapi ada bantuan makanan tambahannya. Kalau mencuci itu taruh Pak. Jalinan cari rumput untuk makan itu sangatnya payahnya Pak. Debu itu Pak, dan itu apa kecil orang Padang lah. Dan bang latihan bang Merapi itu. Harus dicuci dulu. Ibu hanya Pak namanya sakit, namanya balerang sakit ke banyak macam gitu. Udah lebih sebulan Pak. Peternak juga disulitkan oleh pasokan rumput untuk pakan ternak karena sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Merapi hampir menyebar merata di beberapa daerah di sekitar gunung aktif itu, hingga mengakibatkan rumput yang biasa tumbuh subur menjadi kering dan mati. Dina Amrina melaporkan dari Padang Panjang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang saat ini mengalami kelebihan warga binaan. Dari kapasitas normal sebanyak 450 orang, saat ini dihuni lebih dari 1.000 warga binaan. 70% dari mereka terlibat kasus narkoba dengan lama kurungan mulai dari 5 hingga 20 tahun penjara. Meski 700 orang tersandung kasus narkoba, namun tidak semuanya bisa direhabilitasi. Hanya 40 orang saja yang bisa mendapatkan rehabilitasi. Hal ini berdasarkan lama masa tahanan, yaitu bagi yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan dan tidak pernah melakukan kesalahan selama di tahanan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Haris Sukamto, usai pelaksanaan pembukaan program rehab, menyampaikan, rehabilitasi bertujuan untuk mengupayakan warga binaan bersih dari narkoba. Selain itu juga mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat dengan pelatihan kemandirian. Kalau di tahun kemarin itu kita mendapatkan alokasi anggaran 1 tahun itu 100 orang. 1 semester berarti 50 orang. Nah, tahun ini kita karena anggaran mendapatkan automatic adjustment bahwa ada pengurangan anggaran, dipending dulu sehingga untuk rehab kita mendapatkan 40. Jadi dikurangi 10 orang. Itu untuk teman-teman warga binaan yang narkoba. Pelaksanaan program rehabilitasi pemasyarakatan dapat melahirkan sumber daya yang baik, kreatif, dan keterampilan yang didapat bisa menjadi bekal mereka saat bebas nanti dan kembali ke keluarga masing-masing. Robiha melaporkan dari Padang.
Satu persatu penghuni lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pariaman ini mendatangi klinik untuk pemeriksaan kesehatan. Mereka yang merasa sakit ataupun yang sehat sekalipun tetap dilakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya penyakit menular dari luar ataupun yang berpindah dari sesama penghuni lapas. Saat ini, Lapas Kelas 2 Pariaman mengalami kelebihan kapasitas yang mencapai 3 kali lipat dari kapasitas yang tersedia. Jumlah penghuni lapas saat ini mencapai 570 orang, dengan kapasitas ruangan tersedia hanya untuk 170 orang. Akibat padatnya penghuni lapas ini, dikhawatirkan mempermudah merebaknya penyakit menular kepada sesama penghuni lapas. Saat ini tercatat 2 warga binaan menderita penyakit menular yang membahayakan. 1 orang tercatat sebagai penderita HIV dan 1 orang lagi menderita TBC. Terkait dengan yang HIV itu memang dia bawaan dari luar dan kita sudah kerjasama dengan pihak terkait khususnya Dinas Kesehatan dan yang bersangkutan sudah dalam keadaan baik. Ya. Kita khususnya untuk penyakit-penyakit yang berat kita itu memang memerlukan ruang isolasi seperti TB. Pihak Lembaga Pemasyarakatan masih berupaya mengatasi permasalahan yang dihadapinya agar warga binaan mendapat kehidupan dan kesehatan yang lebih layak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pulau Cingkuak di Teluk Painan, Sumatera Barat, tak hanya memiliki pantai yang cantik. Di sana juga tersimpan jejak sejarah kolonial Belanda. Jaraknya hanya sekitar 500 meter dari Pantai Caroco. Untuk sampai ke Pulau Cingkuak, kita mesti naik perahu yang sudah siap sedia untuk membawa wisatawan. Ongkosnya 20.000 per orang untuk pulang pergi. Tak sampai 5 menit naik perahu, kita sudah sampai di Pulau Cingkuak. Pulau ini memiliki pantai dengan pasir putih di sebelah timurnya. Sementara di sebelah barat memiliki pantai dengan terumbu karang. Menurut sejarah, Pulau Cingkuak dulunya merupakan benteng Portugis. Sisa-sisa benteng yang terbuat dari batu tersebut kini masih bisa kita temukan. Di dalam kawasan benteng ini, kita juga bisa menemukan makam, tempat berkuburnya sejumlah bangsawan Portugis, seperti yang ditulis di atas prasasti ini. Menurut sejarawan, Pulau Cingkuak lebih terkenal sebagai sentra perdagangan lada oleh VOC pada zaman penjajahan Belanda. Bahkan benteng Portugis yang ada di pulau itu merupakan kantor dagang VOC. Perdagangan masa VOC ada banyak, ada dari buku Netzer misalnya kan tentang Sumatera West Coast. Nah itu ada diterangkan tentang pentingnya Pulau Cingkuak yang ada di sana dalam perdagangan lada pada masa VOC. Nah itu yang saya punya itu. Dia berkantor di sana. Kan memang ada kantor. Nah yang sekarang disebut-sebut dengan benteng itu sebetulnya kantor dagang VOC. Jadi markasnya selain di Padang ada di Pulau Cingkuak. Saat ini, wisatawan yang datang ke Pulau Cingkuak bisa menikmati sejumlah wahana permainan. Selain mandi-mandi air laut, wisatawan juga bisa menikmati berenang ditemani ikan-ikan karang yang cantik. Arset Kusnadi melaporkan dari Painan.